Saya akan menyampaikan hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadanan sumat manusyita min syawal faqara masur dahri kulluh. Jadi siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Tahniah pada Datuk, Datin, Tuan dan Pan yang sudah selesai. Atau yang baru dalam perjalanan, selamat juga. Yang belum, tuan-tuan, masih ada 2 minggu lagi. Yang diperlukan hanya 6 hari. Dan ini sabda daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bukan ucapan sultan, bukan ucapan presiden, bukan ucapan perdana menteri, bukan menteri besar, menteri kecil, atau ustaz, atau guru, atau imam. No, tapi hadis itu Rasulullah SAW memberi tawaran yang luar biasa. Coba bayangkan tuan sekalian, hanya puasa 6 hari nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Ini amazing tuan sekalian, luar biasa. Oleh karena itu kita mesti mendaulatkan, mesti mewujudkan suasana begitu secara kebersamaan. Kalau tuan-tuan sudah selesai, tanya istri selesai, bagaimana long, udah dan usul, kita latih mereka. Alangkah bahagianya kalau di sekolah-sekolah cikgu-cikgu atau ustaz-ustazah tanya yang darjah 5 tu, bagaimana kamu sudah puasa Syawal belum? Gitu. Coba bayangkan. Jadi putra-putri kita menjawab, alhamdulillah cikgu, alhamdulillah ustaz-ustazah, kami selalu dibimbing oleh bapak ibu saya puasa Syawal habis. Bayangkan. Tapi alangkah kecewanya kalau cikgunya cakap dah puasa Syawal. Hah? Apa Syawal? Astagfirullahaladzim. Dia tak paham. Ini teruk tuan-tuan. Jadi tolong dong ya, jangan kita syok sendiri aja. Bagaimana keluarga kita? Karena Allah sudah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Apalagi zaman-zaman edan begini nih. Zaman edan zaman gila, susah sekali untuk menilai seseorang sekalian. Jadi kita kembali pada diri dan keluarga. Selamatkan diri dan keluarga kita. Apalagi kalau kita boleh bersama jiran-jiran kita. Sulit untuk menilai seseorang itu. Kita melihat seorang sarjana, tapi ternyata amalannya na'udzubillah min dzalik. Seorang kaya, populer, glamour dan sebagainya, amalan juga jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kan membingungkan zaman-zaman sekarang ini. Yang kita anggap tidak baik macam baik, yang baik macam tidak baik. Jadi mengelirukan. Jadi oleh karena itu kembali pada firman Allah ni, ku anfusakum, jaga dirimu. Baik, termasuk puasa sunnah tadi. Yang saya ingatkan pada Datuk, Datin dan sekalian, kadang-kadang kita salah persepsi. Memanglah secara hukum syariah, hukum sunnah, hukum fiqh, sunnah itu bila dilakukan mendapat ganjaran. Bila tidak, tak apa. Itu betul, itu hukum syariah. Tapi cara sufi, tasawuf, orang sufi lain, pemahaman tentang sunnah ini tuan-tuan, sunnah ini adalah overtime yang mesti diburu, mesti dikejar. Itu tambahan. Siapa orang tidak suka tambahan? Hanya orang gila, orang sontoloyo saja tidak mau tambahan. Tuan dah punya gaji, mau tambahan. Rumahnya mau ditambah, duit mau ditambah, kereta mau tambah, semua mau tambah begitu. Begitulah ibadah. Jadi ibadah sunnah itu diartikan sebagai overtime for you. Diambil dari firman Allah Ta'ala dalam menerangkan surat apa itu, dalam surah Isra ayat 179 bab tahajud itu. Karena Allah yang memberitahu kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa yabataka rabbuka maqama mahmuda. Itu ayatnya. Sebagian dari malam bangunlah tahajud. Apa? Nafilatan lak itu overtime for you. Tambahan buat kamu. Tambahan. Oke, tuan-tuan, teman kita kerja di kilang contohnya. Kalau hari-hari biasa gajinya 80 hingga 100 ringgit, itu hari-hari biasa. Tapi kalau hari cuti, ambil OT tuan sekalian, bisa 150, bisa 200, bahkan lebih. Nah, itu maknanya. Kita kejar itu. Tambahan itu yang kita kejar.
Maka mereka ulama-ulama itu subhanallah, kalau salat sunnah Imam Abu Hanifah pun sampai 400 rakaat. Cicit Sayyidina Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz sampai 400 rakaat. Tokoh Wahabi namanya Ibnu Taimiyah, coba bayangkan. Yang orang-orang Wahabi itu ba'da subuh ni tuan-tuan tak balik, dia mengangkat kedua tangannya membaca, ada membaca salawat, dia baca istighfar, baca Fatihah, baru lepas matahari terbit salat duha baru balik. Ini tokoh Wahabi yang suka mengaku Wahabi asyik mengharamkan aja, ini haram, ini bid'ah, ini tak ada dasarnya, itu aja kerjanya, tak ada lain. Dia apakan hanya hadis satu itu aja. Segala bid'ah tu sudah sesat, dan sesat itu masuk neraka. Tak paham lain, itu hanya dia hafalkan tapi tak paham. Jangan terprovokasilah hanya mereka mengaku seorang ulama dan sebagainya. Kita kejar OT tambahan, itu maknanya. Jadi kita rubah mindset kita. Tatkala menghadapi sunnah ini kesempatan yang paling baik untuk memburu, untuk dijadikan platform, kita jadikan amalan kita untuk menambah pendekatan kita kepada Allah Ta'ala. Bahkan ada hadis yang menyebutkan ibadah-ibadah sunnah bisa mengcover ibadah-ibadah wajib yang kurang sempurna dan sebagainya. Contoh solat kita, Masya Allah tuan-tuan, mana ada sempurna, sejak dulu kini selamanya begitulah. Tapi oleh karena kadang banyak solat sunnah yang kita lakukan, solat sunnah itu bisa mengcover tuan-tuan. Nah ini kan anugerah yang luar biasa yang harus kita lakukan. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain termasuk sunnah. Jadi kembali pada puasa Syawal tadi, oleh karena hadis tadi menyebutkan Rasulullah menyebutkan situn atau sitan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal secara umum. Maka inilah ulama-ulama kita begitu lihai sekali, begitu bijaksana sekali. Maka cara melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal ada 3 cara. Pertama, ya the best of the best. Tahun ini kita diisytiharkan 1 Syawal jatuh hari Sabtu. So maknanya hari Sabtu kita selesai, kita dah lebaran, kita sudah hari raya. 1 hari aja kita diberi kesempatan untuk berpesta, bersenang-senang, bergembira, meraihkan kemenangan. Lepas itu puasa balik. Hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, selesai. Sabtu hari raya lagi, hari raya ketupat namanya. Kalau di masyarakat kami di Jawa sana teruskan begitu. Kalau hari raya Idul Fitri, setelah khutbah selesai, berjabat tangan, berkeliling begitu, terus duduk di serambi depan tuh. Untuk apa? Untuk tahlil. Ya maklumlah atuk dan nenek kita, ibu bapa kita, apabila semalam sudah terdengar suara takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka menjerit tuan sekalian, karena sudah dimulai kembali siksaan-siksaan. Sepanjang Ramadan stop, tidak ada siksaan. Bayangkan, kita para ulama mengambil bahagian oleh karena kita berhari raya, tapi ibu bapa kita sudah mulai disiksa lagi atau dipersoalkan lagi. Kita kirim, kita tahlil rame-rame. Tak sempat kita pergi kubur kan, tahlil itu. Lepas itu kendurinya satu aja jenisnya, namanya nasi ambeng. Tidak ada yang lain, bentuk apa-apa juga nasi ambeng. Selesai makan balik. Terus besoknya mulai puasa lagi. Hari Sabtu terbunyi beduk lagi, panggil. Mereka berbondong-bondong datang tuan sekalian. Kalau masih subuh lah, di lepas sholat subuh, zikir dan sebagainya. Kemudian itu lagi, kenduri lagi. Tapi kendurinya hanya ketupat. Hanya ketupat tuan sekalian, tidak lain. Apa-apa jenis ketupat. Dari kata-kata kafah itu cukup. Orang Jawa nggak bisa menyebut kafah menjadi kopat, jadi menjadi kemelayunya ketupat. Itu artinya dari cukup 6 hari. Cukup 6 hari. Itulah tuan sekalian, tradisi yang bagus dikekalkan. Jadi tuan sekalian, oke lah. Cara pertama ini kalau kita belum mampu, ada cara kedua.
yaitu ditangguhkan pada minggu kedua atau ketiga bahkan keempat, tapi dengan syarat 6 hari berturut-turut. Andaikan Tuhan jatuhkan di Yaumul Bid, pernah hari Yaumul Bid bulan ini jatuh hari Kamis yang lepas, Kamis 13, Jumat 14, Sabtu 15 selesai, dan hari ini 16. Bayangkan kalau Tuhan gunakan begitu, luar biasa. Kamis itu Yaumul Bid dan disunahkan puasa, dan jatuh pula hari Syawal. So kalau kita puasa hari Kamis yang lepas dapat 3 ganjaran. Bagi ibu-ibu atau putri kita yang qadha, kita latih qadha, maka niat aja qadha. Qadha selesai, Kamis dapat, Syawal dapat, Yaumul Bid dapat. Itu namanya clever. Itulah kerja cerdas. Kerja cerdas, 1 kali niat 4 puasa dapat, 1 kali kayu 40 dapat. Ini cerdas, dan kita harus paham cara-cara begini ini. Itu ajarannya, ajakan Rasulullah SAW, diteruskan para ulama-ulama. Oke, tuan sekalian, oke ya, itu tahniah yang sudah begitu. Baik, adapun cara kedua ini agak berat, karena seminggu dah tak puasa, 2 minggu tak puasa, saat balik geliyeng tuan-tuan, berat. Sebab puasa itu puasa sunnah, kita tidak boleh paksa. Kalau puasa Ramadan, Tuhan pergi Amerika ke Jepun ke Korea ke Jerman ke Australia, semua orang Islam puasa semua. Tapi kalau puasa sunnah, jangan ke Amerika, Ameriki aja, sekejap sebelah hidung pun tak puasa, dan kita tak boleh marah. Itulah sebabnya puasa sunnah itu berat, maka ganjarannya juga hebat. Dan ini jadi falsafah kehidupan kita. Allah yang mengajar, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di sebalik penderitaan, di sebalik kesusahan, di sebalik yang berat ada keringanan, ada kemudahan, ada kejayaan. Ini kan menjadi falsafah kehidupan kita. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, tuan dan ban ingin menjadi orang successful, harus kerja keras dong. Harus usaha yang luar biasa baru mendapatkan kenikmatan. Bukan mau nongkrong saja seenaknya sendiri, ya nggak bisa. Mau makan yang enak, ya masak dulu. Mau menuai, menanam dulu. Mau mendapat gaji, kerja dulu. Merakit-rakit dulu, berenang ke tepian. Iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Wujudkan dulu pengabdian, baru mohon tolong pada Allah Ta'ala. Ini tidak pernah ada pengabdian yang minta tolong pada Allah Ta'ala. Puasa pun tidak, tentu ya Allah masukkan surga. Surga mbahmu itu, surga nenek. Untungnya tidak jadi malaikat, tanya pakai kaplok. Saya ini, dan ini yang harus dibetulkan. Mindset ini harus kita betulkan sekalian. Jadi sudahlah, senang kita buat pilot project. Contohlah, anak kita jangan usah orang lain, long dengan nah. Long selalu kita paksa untuk cuci pakaian sendiri, cuci pinggan mangkok sendiri, membersihkan bilik, menyapu halaman, menyiram pokok bunga dan sebagainya. Disiplin. Insya Allah 5-10 tahun dia mature, tuan-tuan. Dia boleh mandiri, mampu. Tapi ngah kita biarkan saja. Bahkan mau menyapu tak boleh, biarlah bibi ada, sudahlah, tak usah duduk aja, belajar aja. Oke, memang pintar, tapi 5-10 tahun lagi menjadi orang telo, tidak punya jati diri, Tuhan dan sekalian. Itu jelas itu. Atau contoh yang lain, Tuhan punya ayam di kandang tuh, ayam sebelah itu, tiap hari kita makan. Makan saja. Ayam kampung lain. Coba yang di kandang tuh, turunkan besok, turun dari kandang, cari makan. Kok telo goblok tuan-tuan, tak ngerti apa-apa. Itulah persoalannya. Jadi kalau tuan-tuan ingin mendapatkan sesuatu lebih di hadapan Allah Ta'ala, ya lebihkan dong ibadahnya. Apa saja ibadah wajib confirm, yang sunnahnya kita kejar, yaitu namanya OT. Itu harus kita pahami.
Kita jadikan satu landasan pikiran kita dan tindakan kita untuk melatih putra-putri kita. Inilah cara Allah mengajar kepada hambanya. Mesti setiap ada kesusahan, setiap ada penderitaan, mesti ada kesenangan. Jangan cari kesenangan dulu. Kalau cuma cari kesenangan dulu, cari enak dulu, insya Allah akhirnya akan menjadi susah. Itu di mana saja. Oke Tuhan ya. Baik, cara yang terakhir. Dan cara kedua pun agak susah. Cara yang tidak ada pilihan lain. Yang ketiga, yaitu sistem celing-celong. Ini bahasa Beijingnya, celing-celong. Selang-seling. Ambil puasa Isnin, Kamis, Isnin, Kamis, Isnin, Kamis. Selesai. Masya Allah, luar biasa kan. Dan ini harus kita lakukan semua. Tolong Tuhan ya. Karena tawarannya terlalu amat sangat besar. Dan hanya berlaku sekali dalam seumur hidup. Artinya setiap tahun memang ada, tapi setiap tahun itu hanya sekali berlaku. Tidak akan ada 2 kali. Oke Tuhan, terima kasih yang telah selesai puasa Syawal. Yang belum, sekali lagi saya ingatkan masih ada 2 minggu lagi dan diperlukan hanya 6 hari. Baik. Yang kedua, terus sekalian kita bicara tentang baik. Hari ini saya sudah selesai puasa Syawal. Jangan minta maaf kalau saya minum tuan-tuan sekalian. Yang masih puasa tuan-tuan sekalian, kalau masih puasa selamat. Yang berpuasa, yang belum, yang masih ada lagi. Mari tuan sekalian, kita bicara sekarang konsep hari raya. Yang kita pahami hari raya ini setahun 2 kali kan, Idul Fitri dan Idul Adha. Bukan salah, betul itu. Tapi itu hanya seremonial, hanya perayaan saja tuan-tuan. Sekarang kita belajar seorang sahabat Rasulullah SAW yang asalnya menjadi anak angkatnya, namanya Anas ibnu Malik. Itu yang meriwayatkan cerita hari raya ini. Sayyidina Anas ibnu Malik, beliau duduk bersama Nabi tidak kurang dari 10 tahun. Pengandaran mengatakan 20 tahun. Bayangkan, itu Sayyidina Anas bin Malik. Dan riwayat ini dipetik oleh Al-Alama Abu Lais As-Samarqandi, seorang pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, ulama besar, menyampaikan berita ini. Perlu saya ingatkan supaya tuan-tuan tidak ragu-ragu. Sebab nanti ada banyak provokator-provokator yang konon sarjana daripada Timur Tengah lah, dari ini dan sebagainya, yang mengaku tok guru, tok ustaz, tok lebay, tok kiai, tok macam-macam lah. Mana ada, tak ada dasarnya, ini bid'ah dan sebagainya. Dan dasar kelepek jatuh lagi. Karena pilihan tuan yang enak. Tuan pilih yang enak, bukan pilih yang susah. Yang pilih yang enak nanti ya tuan akhir akan merugi terus. Makanya saya ceritakan dulu dasar pembicaraan saya. Kalau nak dirujuk, namanya kitab Durratun Nasihin oleh Ustaz Usman Asy-Syakir Al-Khaybawi. Mengutip pendapat ini, kata Sayyidina Anas bin Malik, orang yang beriman punya 5 hari raya. Ingat, orang yang beriman mempunyai 5 hari raya. Pertama, apabila dalam kehidupan sehariannya bebas dari segala dosa. Nanti saya terangkan balik. 1, itu berhari raya. Kedua, apabila matinya dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, iman, husnul khotimah, berhari raya. Yang ketiga, apabila nanti berjalan di atas titian, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, lurus 1000 tahun, bagaikan kilat, itu berhari raya. Yang keempat, apabila masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa perhitungan, tanpa hisab, itu berhari raya. Dan terakhir, kemuncak hari raya apabila bertemu dengan wajah Allah yang sebenar. Bertemu dengan wajah Allah yang sebenar, luar biasa. Itulah hari raya bagi orang beriman. Jadi tidak musiman, dia berterusan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita terangkan serba sedikit. Pertama, apabila ketika kehidupan sehariannya bebas dari segala dosa.
Soalannya ada ke? Ya enggak ada dong. Impossible. Mana ada orang bebas dari segala dosa? Karena Rasulullah menyampaikan hadis qudsi di mana Allah Ta'ala berfirman, setiap anak cucu Adam mesti berdosa, mesti punya dosa, dan sebaik-baik dosa yang mau bertaubat. Nah, ini yang diambil. Yang mau bertaubat, taubat daripada segala dosa. Jadi caranya bagaimana? Tiap-tiap hari kalau boleh tuan dan sekalian, terutama menjelang kita akan tidur, akan mati kecil, kembalikan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibangun tidur tadi kan, tuan masih ingatkan ajarannya lepas. Kita bangun tidur, doa alhamdulillah ya nabata ma'amatana wa ilahin nusyur. Angkat kedua tangan, ya Allah, aku tidak akan pernah tahu apa yang berlaku pada diriku dan keluargaku pada pagi esok atau pagi ini, sama ada rahmat atau azab. Namun ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, limpahkan rahmat-Mu, hindarkan azab-Mu. Amin. Selesai. Itu mula-mula kita bangun. Setelah doa tadi, baca ayat dan sebagainya, doa. Kebanyakan kita keliru, terutama ibu-ibu ni. Begitu bangun, nak masak apa, nak makan apa, nak bagi mana, nak buat apa ni, ajaran apa ni. Kita punya Allah, punya Tuhan, ibu-ibu bapak sekalian. Ucap kepada Allah, ya Allah dulu, sebut Allah dulu, baru kita bangun. Dan terus ya, bangun tidur sampai akan tidur balik, tentu banyak amalan yang baik, juga tidak sedikit banyak yang tidak baik. Itulah, maka nanti sebelum tidur kita ulang balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Kan Nabi yang mengajar. Suatu ketika Rasulullah SAW bila giliran Sayyidina Aisyah anha, beliau panggilkan pada istri Aisyah itu dengan panggilannya Humairah. Ya Humairah, jangan tidur ya sebelum khatam Quran. Jangan tidur sebelum minta syafaat pada para nabi dan rasul. Jangan tidur sebelum memintakan ampun dosa-dosa muslim-muslimat seantero dunia. Jangan tidur sebelum ibadah haji dan umrah. Terus pergi Nabi pergi ke bilik air, mengambil sembahyang sunnah. Itu Nabi, itu Rasul tuan-tuan, Masya Allah. Seorang yang dijamin masuk surga, utusan Allah. Setiap akan tidur solat sunnah, Masya Allah. Bagaimana kita tuan-tuan? Tolong dong, kalau tiap-tiap 3 hari pun kita lakukan. Banyakkan 1 minggu ini. Kalau 1 minggu 7 hari, mungkin 4 hari kita melakukan itu. Setidak-tidaknya wudhu lah. Solat sunnahnya bebas. Nak solat syukur wudhu ke taubat ke, hajat ke, sembahyang mutlak ke, up to you lah. Solat Allahu Akbar. Selesai kan? Lepas salam saja, kita lakukan ini. Nabi selepas salam balik, tengok Sayyidah Aisyah menangis, terisak-isak. Dikatakan, ya Humairah, kenapa menangis? Dia menjawab, ya Rasul, macam mana nak tidur pun susahnya bukan main. Menghadap Quran dulu lah, haji lah, umrah lah, minta syafaat lah, mendoakan muslim seluruh dunia, mana boleh ni? Nabi senyum dan mengajarkan, ya Humairah, apabila engkau membaca surat Ikhlas 3 kali saja, itu nilainya sama dengan khatam Quran 1 kali. Membaca salawat kepadaku nilainya minta syafaat pada Nabi dan Rasul. Baca istighfar saja nilainya seperti memintakan ampun dosa-dosa muslim selama seantero dunia. Dan bila membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, nilainya sampai pada haji dan umrah. Dan ini berkali-kali saya ingatkan pada diri saya sendiri, Datuk dan sekalian. Soalannya, sudah diterapkan ke? Sudah diajarkan putra-putri ke? Baik putra di depan rumah mata kita atau anak-anak yang sudah di asrama. Kita telefon, loh enggak, udah dah doa belum? Gitulah tuan-tuan. Coba bayangkan, yang selalu kita tanya, dah makan, dah minum, apa lauknya?
alamak, tempe mati anakku. Sudah, apa nah, ibu-ibu tolong dong ya. Ini mudah saja, baca surah Ikhlas 3 kali, baca sholawatnya pun bebas, tak berapa kali, baca istighfar juga bebas, tasbih bebas, enak kan? Terus angkat kedua tangan. Nah, ini tambahan saja. Ya Allah, terima kasih karena seharian ini Kau telah beri kesempatan kami hidup, dan tentunya banyak amal soleh yang telah kami lakukan. Mohon diterima ya Allah. Atau kalau banyak yang tidak soleh, banyak yang tidak baik, banyak dosa dan maksiat, mohon dimaafkan ya Allah. Dan ya Allah, seandainya dalam seharian ini pandangan saya 1, pendengaran saya 2, ucapan saya 3, tingkah laku saya 4, fikiran saya 5, hati dan jiwa saya 6, serta akidah saya 7 terkeluar dari ajaran-Mu ya Allah. Baik itu saya sengaja maupun saya tidak sengaja, saya sedari atau saya tidak sedari, saya hanya mampu menampun dan maaf kepada-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, dosa-dosa ibu bapak saya, inklusif ibu bapak mertua, dosa-dosa keluarga saya, dosa-dosa muslimin muslimat, mukminun minat seentero dunia, baik yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Dan ya Allah, kekalkan lisan saya baik hidup dan menjelang mati saya nanti untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu namanya berhari raya, bebas dari segala dosa. Kan kita minta ampun, karena Allah yang mengajarkan. Rujuk surah Ali Imran tu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Siapa saja yang berbuat jahat atau zalim pada diri sendiri dan minta ampun kepada Allah, pasti Allah mengampunkannya. Itu janji Allah. Dan Allah membentangkan kedua tangannya yang di rahmatnya 24 jam untuk mereka yang meminta, yang dosa, untuk minta ampun pada Allah. Gunakan dong kesempatan ini. Tapi kita dijajal dajjal baru ini dengan handsetnya, mau tidur tengok handset aja, tengok ke sana sini dan sebagainya. Apalagi dengan environment tidak kondusif, kita harapkan pagar-pagar makan rambutan banyak sekali, bicara Quran, bicara hadis, tapi munafik, hipokrit, sontoloyo, rusak. Maka kita kembali minta ampun pada Allah, minta ampun Tuhan. Kita baru digodok, digembleng, hampir 1 bulan penuh, perangainya masih sama saja. So what happened? Kenapa jadi begini umat Islam di akhir zaman ini? Di negara barat, di Europe, sepanjang Ramadan, perhatikan berita-berita tuh, berebut, tengok terawihnya waktu berbuka puasa. Ya Allah, di Rusia yang sedang perang itu pun, subhanallah, berbondong-bondong. Yang kita belah bergaduh tak habis-habis dan sebagainya. Astagfirullahaladzim, ini yang menjadi keliru dibuatnya. Maka ayo kembali, kita hari raya. Hari yang pertama, bebaskan dari segala dosa dan salah. Baik. Itu namanya berhari raya. Minta ampun kepada Allah, serahkan pada Allah Ta'ala. Insya Allah tiap hari minta ampun, bahkan bukan untuk diri kita, keluarga, ibu bapak mertua, muslim seluruh dunia. Insya Allah hati menjadi lembut. Besok berubah lagi begitu, tiap hari begitu. Insya Allah menjadi orang yang terdekat pada Allah Ta'ala, enak, enjoy dan santai. Oke? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang iman yang berhari raya apabila matinya dalam keadaan husnul khatimah, Masya Allah, alhamdulillah, maka kita diajarkan setiap hari jangan pernah berhenti untuk doa, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Setiap Pak Imam kita doa subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ada doa itu, kita mengaminkan. Amin, amin, sama, yaitu alhamdulillah.
Dalam kitab Ahyul Walad oleh Imam Al-Ghazali sebutkan, memang salah satu di antara kehebatan apabila matinya dalam keadaan mati dalam keadaan iman. Itu betul. Ada soalan kepada Imam Al-Ghazali, bagaimana orang itu nanti akan selamat di akhirat? Ya, salah satu di antaranya apabila matinya dalam keadaan iman dan Islam atau husnul khotimah. Tapi beliau masih menyebutkan juga pendapat jadi pada Imam Hasan Al-Basri. Ada satu lagi, di samping kita harus mati dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khotimah, ada satu lagi syarat yang harus dituntut, yaitu apakah tuan dan puan, datuk dan datin di hari akhirat nanti tidak menjadi orang bankruptcy? Adakah kita bisa menanggung atau menjamin diri kita tidak bankrupt? Sebab apa? Sebab Rasulullah sudah bersabda. Ini yang banyak orang lupa. Perhatikan tuan sekalian. Ayo, jangan hanya mengejar husnul khatimah, tapi yang kedua ini very very important. Apakah kita tidak bankruptcy? Nabi pernah bersabda pada sahabat-sahabatnya yang artinya lebih kurang, kalian tahukah apa artinya bankruptcy bagi umatku? Ya, para sahabat menjawab, ya mereka tidak punya real tuannya, tidak punya dolar, tidak punya ringgit, tidak punya uang, tidak punya harta, atau bankrupt. Apa jawab Nabi? No, bukan begitu. Umatku yang bankruptcy ialah di akhirat nanti mereka datang dengan ganjaran syahadat, salat, zakat, puasa, haji, dan amal-amal soleh yang lain. Tapi di depan mahkamah Rabbul Jalil, di mahkamah agung, tak kala di sidang Allah Ta'ala, datang rombongan dari arah timur, 5 bas atau 5 lori dan sebagainya datang. Ya Allah, mohon pengadilan, orang ini dulu menzalimi saya. So, apa jawaban? Bagaimana Tuhan? Tuhan ada bayar apa? Tuhan mengakulah punya duit di Jerman sana, di Switzerland, di Swiss sana, di Amerika, di apa itu di Australia, bahkan di Singapura, tumpuklah. Itu pembohong, tidak akan bisa menyelamatkan tuan-tuan. Hati-hati, jangan terlalu bangga dengan kekayaan. Tidak bisa dibayar dengan keuangan. Apa bayarannya? Bayar dengan amal soleh. Diambilkan amal solehnya daripada syahadat dan sholatnya, katakan begitu, bayar. Oke, katakan langsai. Datang pula dari arah barat 10 bas dan sebagainya datang, sama tuntutannya, kami dizalimi orang ini. Bayar dengan sholatnya, zakatnya. Habis dari arah selatan pula datang berapa rombongan lagi, bayar dengan hajinya, masolehnya. Habis dari utara datang lagi, habis. Mau bayar dengan apa? Dosa-dosa mereka diambil, ditumpukkan pada orang ini. Itu namanya bankrupt. Tuhan boleh menjamin ke? Ini saya ingatkan para pemimpin atau calon pemimpin, jangan sombong sangatlah. Tolonglah Anda sebagai hamba Allah, jangan zalim sana zalim sini, seenaknya sendiri. Kita hidup di bumi Allah ini. Ini hari raya Tuhan sekalian. Ini jelas Rasul yang memberitahu ini orang bankrupt tuh macam gini. Bukan orang kafir datang dengan bawa ibadahnya, sholatnya, hajinya dan sebagainya, tapi bankrupt karena dituntut oleh orang-orang. Oleh itu hindarkan kezalimanlah tuan-tuan. Jangankan kezaliman, sedangkan kita cenderung saja, condong saja kepada orang zalim, sudah neraka jawabnya. Apalagi menyokong, mana dasarnya? Rujuk surah surat Hud ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar ila akhirih. Jangan kalian cenderung condong pada orang-orang zalim, kalian pasti dicampakkan ke dalam neraka dan tidak ada benar menyelamatkan dari neraka kecuali Allah SWT. Tolonglah tuan-tuan sekalian. Itulah ya, ini hari raya, mari kita pahami konsep hari raya supaya kita tidak balik menghadap Allah SWT dalam suasana tenang, relax, enjoy dan santai.
Jadi hindarkan dari melakukan kezaliman, baik zalim pada diri sendiri atau apalagi zalim kepada orang lain. Karena zalim pada diri sendiri seperti atok kita Nabi Adam dan Siti Hawa, zalim pada dirinya karena melanggar perintah Allah itu zalim. Maka beliau sudah minta ampun kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami zalim pada diri kami sendiri, mohon diampunkan. Allah mengampunkan. Yang penting tuan-tuan mau minta ampun kepada Allah saja, pasti Allah mengampunkan. Sudah dimulai dengan atuk kita dan nenek kita. Bila di dunia sudah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin, Allah terus respon, Allah terima. Akhirnya dipertemukan kembali dengan istri yang disayangi, dengan suami yang disayangi. Pertemuannya di Jabal Rahmah, yaitu di Padang Arafah, yang Tuhan yang periajin Allah tahu itu. Itu sejarah manusia pertama, pertemuan pertama di dunia. Selepas mohon ampun dan maaf kepada Allah, di dunia pertemuan, di akhirat dimasukkan surga kembali. Itu contoh. Jangan seperti iblis, memang dulu di surga, bila diusir ke dunia dia tetap sombong, dia tidak mau mengaku salah, dia hanya merasa dirinya yang paling benar, akhirnya tetap masuk neraka. Tapi iblis masih sombong, dia mengatakan aku dicipta dari api, kembali kepada neraka memang tempat gue, memang tempat tempat saya. Buat Tuhan bagaimana? Baru kena mancis saja geliang teriak-teriak. Tolong dong ya, jangan terprovokasi dengan iblis laknatullah begini. Memang dia tukar memprovokasi kita, menggoda kita. Tapi setelah kita sukses digoda, dia tinggalkan kita. Itu iblis. Mana dasarnya? Rujuk surah Al-Hasyr ayat 16 tuh. 14 atau 16. Kamasali syaitan idh qala insanu fur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu rabbal alamin. Bayangkan, tak kala kita jadi siksa, iblis datang bukan nak tolong kita. Dia kata apa? Ini bari'um minka, aku bebas dari engkau, aku tak ada tanggung jawab dengan engkau, aku takut pada Allah SWT. Inilah perangai teman sekalian. Maka dari itu hati-hati. Baik, itu hari raya yang kedua ya, mari kita berusaha untuk mendapatkannya. Hari raya yang ketiga yaitu apabila mas berjalan di atas titian, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, lurus 1000 tahun, bagaikan kilat. Masya Allah, ini luar biasa sekalian. Ada amalannya. Salah satu diantaranya di mana Rasulullah SAW menyebutkan salah satu fadilah solat tahajud, solat qiyamul lail, tahajud tuan-tuan. Itu salah satu fadilahnya, berjalan di atas titian bagaikan kilat. Orang ahli tahajud. Tahniah pada datuk datin sekali yang seorang ahli tahajud. Lakukan, karena kita jadi upgrade di kodok di bulan Ramadan, 1 bulan solid tuan-tuan. Sebelum sahur kita tahajud. Masya Allah, anak-anak kita latih, walaupun hanya 2 rakaat kita latih. Dan kita latih dia sekarang, mungkin karena sekolah ya kita mulakan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, Sabtu dan Ahad kita latih. Untuk bapak ibunya, sholatnya jangan hanya 2 rakaat, paling tidak mesti 8 ya. Ikut sunnah Rasul 8. Baik 8 itu dilakukan 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, atau 2-2-2-2, silakan. Ditutup dengan witir 3, jadi 11. Setiap qiyamul lail 11 rakaat. Surahnya ambil yang pendek-pendek saja, sudah jelas. Itu lakukan, dan ini salah satu tiket yang bisa menyelamatkan perjalanan kita di atas titian bagaikan kilat. Di bulan Ramadan yang lepas sudah saya ingatkan dan sekalian, ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah, mohon pada Allah, ya Allah kami ingin bebas berjalan di atas titian bagaikan kilat. Allah jawab, ya Musa, itu aku berikan pada hambaku yang bersedekah di Lailatul Qadar. Tahniah pada bapak-bapak ketika itu. Andaikan tuan-tuan Lailatul Qadar, tidak bulan Ramadan itu tuan-tuan niatkan
kumpulkan duit itu sedikit-sedikit, mamanya begitu, ya Allah, ini saya sedekahkan untuk surau, untuk masjid, untuk pondok Salwaidin, masuk di bulan Ramadan, walaupun diberikannya di Syawal, silakan. Itu kita gunakan kesempatan paling baik. Baik, itu salah satu di antaranya untuk berjalan di atas titian bagaikan kilat. Masya Allah. Tanya ya, bagi bapak yang belum mulai dengan rajin, lakukan sesuatu. Bismillah, bangkit dan lakukan ibadah. Dan ini nilainya terlalu tinggi di hadapan Allah SWT. Baik tuan sekalian, yang keempat, hadiah yang keempat, apabila masuk surga tanpa hisab. Ya Allah tuan-tuan, di dunia saja tuan-tuan drive kereta ke atau apa sajalah, di mana saja masuk silakan, tidak ada sekatan apapun juga, karena akan ke jabatan menteri besar mamanya, silakan tuan, sedang ditunggu Yang Amat Muhammad. Pergi nanti silakan, sudah ditunggu. Bahkan di istana silakan, tuanku sudah menunggu. Langsung tidak ada persoalan, tidak ada sekatan, terus masuk. Gimana rasanya? Jangankan saya bertemu dengan duli tuanku atau orang-orang besar, tuan-tuan nak jalan saja, banyak traffic light, kita jalan hijau, tidak ada merah, itu pun happy-nya bukan main. Ya Allah, alhamdulillah lancar, hijau terus. Nah ini pun menggembirakan. Itu pada di dunia. Di akhirat tuan-tuan sekalian, Masya Allah, tidak ada soalan, langsung terus masuk surga. Ini berhari-raya tuan sekalian. Kalau kita punya apapun juga disekat-sekat, berat tuan-tuan sekalian. Ini untuk mendapatkan hari raya yang keempat ini, ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan, yang arti lebih kurang ada 7 golongan yang mendapat perlindungan di hari kiamat, di bawah arus nanti, perlindungan langsung dari Allah, yang maknanya akan masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Di antaranya adalah pemimpin yang adil, orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, orang saling mencintai, yang lain sama mencintai pada diri sendiri, pemuda atau pemudi atau kita yang hatinya bertakluk dengan masjid, yang memberikan sedekah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu istilahnya sedekah dengan ikhlas. Ini salah satu di antaranya orang-orang yang cadangan orang masuk surga tanpa hisab. Di antara itu coba kita bicarakan pemimpin. Sebenarnya sekarang itu sekalian, seorang pemimpin itu jangan kita melihat orang yang jadi pemimpin saja. Rasulullah SAW, Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Masing-masing kalian itu pemimpin. So kita ini pemimpin tuan dan sekalian, dan akan diminta pertanggungjawab atas kepimpinan kita. Jadi kalau kita menganggap kita ini adalah pemimpin, kita akan selalu berhati-hati, karena akan disoal oleh Allah Ta'ala. Jangan main-main dan sekalian. Kita sebagai suami akan dipertanggungjawabkan bagaimana mengatur istri dan anak cucu kita. Bagi seorang istri, bagaimana mengatur tanggung jawab kepada suami dan pada anak. Kalau sebagai kita bujangan, belum kawin, bagaimana bertanggung jawab kepada seluruh anggota badannya, daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana? Apakah tangan, mata, telinga itu dilakukan secara bebas saja? Enggak. Mesti harus dipertanggungjawabkan. Itu pemimpin. Jadi tuan-tuan, kita latihan menjadi pemimpin yang adil. Ya, kalau contoh saja paling mudah, kalau kita bisa memberi makanan kepada putra-putri kita, makanan jasmani, sehari semalam 5 kali solid tuan-tuan sekalian. Ada breakfast, ada lunch, ada high tea, ada dinner, ada supper. Anak aja gede kedempol, gagah. Oke, syabas dan tahniah. Tapi rohaninya bagaimana? Mesti diseimbangkan dong. Ya rohaninya bagaimana, sholat jamaahnya, baca Qurannya, zikirnya, sholawatnya, sedekahnya, itu amalan-amalan rohani. Atau diseimbangkan begitu, supaya anak itu pertumbuhannya jasmani oke, rohani juga oke. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Itu konsepnya. Dan itu di tangan kepimpinan kita.
Bagaimana kita mentarbiyah, membimbing pada mereka supaya lebih dekat pada Allah SWT. Jadi mari kita setback, kita lihat adakah kita sudah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Gitulah tuan. Apalagi pemimpin betul tu. Hati-hati tu. Pemimpin tu di atas tanduk tuan-tuan, di ujung tanduk. Mudah sekali masuk surga dan mudah sekali masuk neraka. Kalau pemimpin itu adalah adil, masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau zalim, ya masuk neraka tanpa hisab. Ya jelas. Jadi bagaimana ke arah pembawaan kita? Banyak orang keliru. Pemimpin itu ada taklif, tanggung jawab tuan-tuan, bukan tasyrif, bukan kemegahan. Yang selama ini orang keliru, kalau jadi pemimpin jadi kesombongan, kemegahan, sesuatu yang harus direbut dan sebagainya. Pada tanggung jawab tuan-tuan, pemimpin itu tanggung jawab berat, seperti yang berlaku pada hari raya kedua tadi. Coba bayangkan, kalau dituntut di akhirat nanti bagaimana? Apa yang boleh kita jawab? Nggak bisa, kecuali harus memberikan amal soleh kita berikan pada orang yang kita zalimi. Na'udzubillah min dzalik. Oke tuan, terakhir. Yang terakhir, puasa itu hari raya yang kelima. Hari yang kelima yaitu bertemu dengan wajah Allah yang sebenar. Subhanallah tuan-tuan. Ada di akhir surah Kahfi yang tuan-tuan sudah hafal begitu, di mana Allah SWT berfirman yang artinya lebih kurang, sesiapa ingin berjumpa dengan Allah maka beramalah soleh dan jangan menyekutukan Allah dengan siapapun atau sesuatu apapun. Ada dua syarat dalam ayat ini. Jadi ini yang harus kita kembangkan, beramal soleh. Amal soleh ini tuan-tuan banyak sekali. Apa saja yang amal soleh boleh kita lakukan dalam bentuk ucapan atau perbuatan atau zikir sebagai amal soleh. Bukan amal baik. Amal baik itu belum tentu soleh, tapi kalau soleh tentu baik. Amal soleh, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asr, wal asr innal insana fi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihah wa tawassaw haq wa tawassaw bis sabr. Ini jadi seluruh manusia dalam kecuali 4. Salah satu di antaranya beramal soleh. Amal yang soleh, amalnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diridhoi oleh manusia. Yang diridhoi oleh Allah Ta'ala memenuhi syarat dan terma, hukum syaratnya mesti diikuti. Rujuknya kepada tok guru kita, tok imam kita tanya, amal ini soleh atau tidak? Perbanyakkan amal soleh. Terlalu amal sangat banyak. Amal-amal soleh tuan sekalian. Tahniah tuan sekalian ya sudah melakukan. Tinggal kita pertahankan, kita tingkatkan saja. Baik solatnya, setiap solat ada sunnahnya, puasanya, zikirnya, baca Qurannya, solat sodakonya dan sebagainya. Ini amal-amal soleh ini akan menjadi sebagai bahan syarat untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Jangan menyekutukan Allah. Kalau kita rujuk ke kitab Al-Hikam tuan-tuan sekalian oleh Ibnu Athaillah, syirik, musyrik atau syirik, orang musyrik atau syirik itu bukan hanya sekedar menyembah selain Allah, batu ke kayu ke air ke api dan sebagainya, tapi ini yang banyak orang keliru, yaitu menyembah pada diri sendiri. Itu syirik. Apa artinya menyembah pada diri sendiri? Rujuknya di kitab Al-Hikam tadi, yaitu apabila mendabik dada, merasa dirinya paling super, yang paling kaya, paling pinter, paling alim, paling Islam, paling betul, paling ini syirik tuan-tuan. Karena manusia tidak ada yang paling. Manusia semua yang ada lebih kurang. Contohnya, kelebihannya ada pada datuk datin tuan sekalian, itu adalah kekurangan saya. Contoh. Tapi sebaliknya, kelebihannya ada pada saya, ada kekurangan datuk datin dan sekalian. Yang ada apa? Give and take. Give and take. Watawau, saling
Dakwah itu saling, two way traffic, bukan one way traffic, two way traffic. Kalau kita sanggup mengkritik, juga sanggup dikritik. Sanggup memberi, harus sanggup menerima. Sanggup menyalahkan, juga sanggup disalahkan. Itu namanya two way traffic. Jadi kita merasakan diri kita tidak sempurna tanpa pertolongan yang lain, apalagi daripada Allah Ta'ala. Jangan pernah mendapik dada. Itu namanya kesombongan, itu syirik. Karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna, yang ada kekurangan. Jangan sampai kita tuh menjadikan platform apa yang kelebihan kita tuh kita jadikan untuk menghancurkan pada orang lain, atau kita banggakan di hadapan orang lain. Itu berat Tuhan sekalian. Jadi mari kelebihan yang Allah berikan kepada kita ini kita sebagai kita syukuri, kita jadikan sebagai alat untuk mendekatkan kepada Allah. Jangan kita eksploitasi atau kita jadikan kita salah gunakan menjadi kesombongan. Ini bahaya. Oke? Saya ingatkan sekali lagi Tuhan dan ya, sekali lagi kita tutup pada 7:30 ya teman-teman sekalian ya. Masih ingat Imam Al-Ghazali menyebut asalnya anugerah, tapi oleh disalahgunakan menjadi kesombongan. Oleh itu beliau menyebut orang-orang sombong itu sebab ada 7 sebab. Hati-hati Tuhan sekalian. Yang menyebabkan orang sombong ada 7 amalan ini. Hati-hati. Pertama, ilmu. Setelah kita berilmu Tuhan dan sekalian, mestinya bersafat seperti ilmu padi, semakin bersih semakin tunduk. Tapi kalau disalahgunakan akan menyombongkan dan tidak segan silu mengatakan you tak tahu siapa lu tak tahu siapa gue, seolahnya dirinya paling hebat. You kritik apa level you. Hati-hati Tuhan sekalian. Satu. Kedua, sebab amalan. Karena amalnya sudah banyak, baik amalan jasmani dan rohani, sudah rasanya sudah hebat, sudah bagus, sudah melanglang dunia dan sebagainya, maka digunakan untuk sombong. Padahal ini kelebihan untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Ketiga, sebab kekayaan. Dulu waktu masih miskin Tuhan sekalian, bagus, berjalan tunduk, baik, sopan. Bila kaya saja, kalau berjalan kalah King Kong tuan-tuan. Masya Allah, luar biasa. 4, sebab pangkat dan kedudukan. Begitu juga dulu hanya cikgu saja titlenya, bila sudah menjadi yang berhormat, yang amat berhormat, yang lain melihat orang dengan sebelah mata saja. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati Tuhan sekalian, ini bahaya. Yang kelima, sebab popularity. Sebab populer. Ini hati-hati. Ini banyak terperangkap para ustadz yang termasuk yang ngomong ini, karena followernya sudah jutaan, di mana-mana dihormati orang, gayanya bukan main. Hati-hati Tuhan sekalian, bukan untuk bergaya. Ini tanggung jawab Tuhan sekalian, menyampaikan seolah dia yang paling pinter, gunakan saja orang yang mendengar itu goblok semua dan sebagainya. Ini oke, itu Tuhan sekalian. Yang keenam, yaitu sebab kecantikan, sebab kecantikan, sebab cantik, sebab handsome. Ini anugerah daripada Allah Ta'ala, tapi digunakan untuk sombong, karena menjadi pramugara atau pramugari, atau menjadi orang yang disayangi atau dihormati, ditepuk di mana-mana, tepuk tangan dan sebagainya, jadi sombong. Oke? Dan terakhir yang ketujuh, sebab kekuatan. Sebab kekuatan itu ada 2 pengertian. Kekuatan memang jasmaninya hebat, kuat, ditembak tak apa, dipukul tak apa, atau kekuatan karena banyak pengaruhnya luar biasa. Turun dari kereta saja permain jadi merah, banyak orang-orang yang tepuk tangan dan sebagainya.
ini juga jadi sombong. Oleh itu Bapak, Ibu, Tuan dan Mandato Datin, sadarilah ya, ini semua hanya tempelan, ini semua hanya pemberian daripada Allah. Kalau cabut saja kita tak berbuat apa-apa Tuhan sekalian. Nah inilah ya, jadi jangan sampai kelebihan yang Allah berikan ini menjadikan kita sama. Ayo kita bersifat seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman tatkala mendapat anugerah yang luar biasa, yaitu tatkala mendapat bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman. Karena sejarahnya ya, saya ulang sedikit saja, ketika angin memberitahu bahwa Ratu Balkis akan menyerang kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, kan Nabi Sulaiman itu umatnya banyak sekali, boleh bicara dengan siapapun juga, apapun juga. Baik, akhirnya Nabi Sulaiman panggil pada pengikutnya, bukan hanya manusia tapi juga jin. Ayo, siapa di antara kalian yang boleh memindahkan singgasana Balkis ke istana saya? Mula-mula jin Afrit, Ratu jin Afrit angkat tangan, saya Tuan. Sebelum Tuan berdiri dari tempat duduk sudah sampai. Nabi Sulaiman melihat, wih, surprise luar biasa, Masya Allah, hebat. Tapi Alhamdulillah Nabi Sulaiman belum mengambil keputusan. Kok ada lebih baik daripada dia, betul? Mengenyam lagi, siapa lagi? Mungkin ada lagi? Perwakilan daripada manusia, ulama. Nah, inilah hebatnya ulama. Ya saya, ya Rasul, ya Nabi Allah, insya Allah atas izin Allah saya bisa mendatangkan sekelip mata saja, sekedeping netro, sekelip mata, pejam celak sudah sampai. Masya Allah, lagi luar biasa. Akhirnya baik, silakan. Betul. Berdoa pada Allah Ta'ala, sekelip mata saja singgasana sudah sampai ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Melihat suasana yang luar biasa ini harus kita ikuti. Ucapan Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini nilainya. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepadaku untuk menguji aku. Jangan berhenti hadza min fadli rabbi. Berhenti itu belum titik, itu koma. Jadi ayat itu jangan berhenti hadza min fadli rabbi, ini kelebihan dari Tuhanku. Tapi ayat selanjutnya liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkur am akfur, adakah dengan ujian ini aku menjadi syukur atau kufur? Nah, baru lengkap. Ini Nabi Sulaiman sekalian melihat suasana begitu, ujian. Sekarang tuan-tuan menjadi orang syukur atau kufur? Kita tengok dari 3 aspek. Orang syukur atau kufur kita lihat dari 3 ini. Pertama, boleh dia dari lisannya. Tatkala anugerah, tapi apa yang keluar dari mulut? Alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah terima kasih, syukur. Tapi ya mesti aja saya, ini strategi saya, ini konsep dari saya, kufur. Yang kedua, tengok anggota badannya setelah mendapat anugerah bagaimana. Oh, sering pergi masjid, pergi surah, pergi pengajian, sering banyak amal soleh, syukur. Tapi kalau semakin dia berlunat, banyak melakukan dosa dan maksiat, kufur. Dan ketiga, hasil yang diberikan oleh Allah itu, rezekinya itu digunakan untuk apa? Pergi haji, pergi umrah, bina musurah, bina masjid, bina madrasah, and so on, syukur. Tapi kalau hanya untuk melancong sana melencong sini, hanya untuk bergagah-gagah beli barang-barang mewah dan sebagainya, kufur. Itu aja Tuhan sekalian. Mari kembali pada diri kita. Tatkala menerima anugerah, bagaimana yang ada pada diri kita. Baik Tuhan, itulah ya ceramah perdana kita selepas puasa kita bertemu. Mudah-mudahan saya simpulkan kembali Tuhan sekalian. Mari kita pahami konsep hari raya menurut Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu yang dipetik oleh Abu Lais As-Samarqandi. Orang beriman punya 5 hari raya. Pertama, apabila setiap harinya bebas dari segala dosa. Kedua, apabila matinya dalam keadaan husnul khatimah dan bankrupt dari dan bebas dari bankruptcy. Yang ketiga, apabila berjalan di atas titian bagaikan kilat.
Yang keempat, apabila masuk surga tanpa hisab. Dan yang terakhir, kemuncak hari raya bila bertemu dengan Allah SWT. Di surga nanti tuan sekalian, Allah akan berfirman, hai hambaku, bagaimana balasan kepada kalian? Subhanallah tuan, tak terkata tuan-tuan, karena balasan Allah semua surprise. Surprise Allah ni betul-betul mata belum pernah melihat, otak belum pernah berimajinasi, telinga belum mendengar. Bukan surprise bagi manusia itu, semua sudah ada. Coba bayangkan, itu pun Allah berfirman, apa yang kalian mau nak? Apa yang kalian nak sekalian? Mereka menjawab semua, kami sudah tidak perlu apa-apa lagi ya Allah, hanya ingin melihat wajahmu yang sebenar. Subhanallah, Allah kabulkan tuan-tuan. Di saat surga itu Allah kabulkan baik. Apabila Allah menunjukkan tanda kebesarannya saja, mudah semua penduduk surga sujud tersungkur. Allah berfirman, yang arti lebih kurang hambaku, angkatlah wajah kalian, lihatlah wajahku, itu baru tanda kebesaranku. Bila melihat wajah Allah yang sebenar, keluar dari mulut ahli surga semua serentak, salamun qawlan mir rabbir rahim. Itulah kemuncak hari raya. Oke tuan, itu saja mengakhiri. Terima kasih atas segala bantuan tuan pada kami ini. Yang terakhir tuan sekalian, kami gambar ini, gambarnya kurang begitu jelas. Ini kami projek hari puasa itu membuat pagar pondok tunannya, sepanjangnya 100 meter, tingginya 2 meter, dan sudah dikerjakan di Ramadan. Dan alhamdulillah kami sudah bisa mampu menyelesaikan. Ini biayanya 132 juta rupiah. Ya, rupiah tuan sekalian. Dan sepanjang Ramadan kita ada mampu membayar 40 juta rupiah. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita berangsur-angsur kita bayar kembali tuan sekalian. InsyaAllah katanya tinggal 3 minggu lagi dah siap ini. Suatu ketika tuan-tuan datang sana boleh melihat apapun yang Tuhan bantukan pada kami adalah untuk tuan-tuan sendiri ya. Terima kasih atas segala-galanya, dan semoga tuan-tuan rezekinya berkah dan manfaat dunia akhirat. Yuk kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa negara kita aman, tentram, sejahtera, batatun, tayyibatun, warabun, wafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra putri, cucu cucu yang berguna bagi agama, manusia, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan wasiyan tayyiban. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna rusula nasira bi rahmatika amin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus salat duha. Takbir. Allah.